Indonesia, Ketua Misi KPM Korea Presbyterian Mission, dan mantan Ketua Misi Korea sedunia. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini saya masih baik. Kalau masker bisa dengar suara saya? Atau saya lepas ini? Cukup jelas? Selamat malam dan selamat hari Natal yang sungguh luar biasa malam hari ini. Satu hal yang saya sungguh terkesan dalam perayaan Natal malam hari ini merupakan semua anggota jemaat GPD Gratia ikut ambil bagian. Banyak perayaan Natal di gereja-gereja yang lain hanya beberapa kelompok akan berperan, yang lainnya penonton. Tapi malam hari ini saya lihat semua anggota jemaat keluarga besar GPD Gratia ikut ambil bagian, semua peran utama. Mari kita bertepuk tangan untuk komunitas. Sepertinya saya berada di tengah-tengah setengah surga. Keindahan, berbagai pakaian, berbagai suara, yang muda, yang tua, semua merayakan kelahiran Yesus Kristus di bumi ini. Memang kelahiran Yesus Kristus merupakan satu anugerah yang besar bagi manusia yang hidup di tengah-tengah keputusasaan. Di tengah-tengah pandemi ini yang cukup berpanjangan, hampir 2 tahun ini, semua manusia yang sedang mengalami kelelahan, kecapean, bahkan ketakutan, khususnya orang-orang yang belum memiliki keselamatan yang kekal seperti saudara dan saya. Memang hidup ini merupakan satu racing. Kita berjalan di dalam pertandingan, namanya racing, R-A-C-E, racing. Racing itu membuat capek karena di tengah-tengah perjalanan ada yang hilang dipanggil Tuhan. Ada di tengah-tengah pertandingan ada yang sudah opname, yang sudah pakai oksigen. Jadi perjalanan, pertandingan, racing yang begitu berat. Tapi saudara dan saya, racing tidak tersendirian, bersama dengan God. Kalau race di depan kepala tanpa K, bersama dengan Tuhan. Grace, kita hidup dengan penuh dengan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, grace itu sepertinya nama gereja saudara, Gratia. Grace, God's grace. Kita berada malam hari ini merupakan satu mujizat di tengah-tengah manusia yang penuh ketakutan. Bahkan banyak orang yang ketakutan tidak bisa ikut ibadah yang offline begini. Tapi Anda dan saya memberanikan diri dengan iman. Amin, saudara. Kita merayakan kedatangan Juru Selamat bagi saudara dan saya. Memang kita tidak hanya menikmati dengan suasana sukacita masa-masa perayaan ini, tapi kita harus kembali untuk apa dia datang dan apa yang tugas kita sesungguhnya diembankan oleh Juru Selamat kita. Kalau kita kembali melihat rencana Allah yang begitu indah di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah punya satu proyek ilahi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi Bapa kita yang baik, Dia rindu supaya semua manusia yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya tidak sampai terjatuh di dalam maut, kebinasaan.
Allah kita yang maha baik, maha kasih, tapi Dia juga adalah Allah yang maha adil. Allah tidak ada yang cara lain kecuali Dia sendiri menjelma ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita tidak cukup untuk menikmati keselamatan yang saudara dan saya beroleh, tapi apa yang kita peroleh itu harus membagi kepada orang-orang yang masih belum mengenal, bahkan sedang berantrian menuju ke maut. Yesus bukan hanya lahir, tapi Dia benar-benar memberi satu keteladanan hidup sebagai umat Kristiani yang kita ikuti keteladanan Dia. Berbagai Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menguraikan betapa lelahnya, betapa capeknya Yesus Kristus. Yesus berkeliling semua kota dan semua desa untuk mengajarkan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran, bahkan menolong orang-orang yang membutuhkan. Yesus bukan sebagai Mesias sebagai kita, tapi Yesus juga memberi satu keteladanan bagaimana kita yang sudah memperoleh keselamatan, bagaimana cara hidup kita sesungguhnya. Ketika Yesus memulai satu pelayanan yang mulia itu, emang Yesus tidak bisa bermain sendiri, melayani sendiri. Yesus memilih berbagai manusia yang punya latar belakang berbeda. Kelihatannya Yesus tidak memilih orang yang pandai dan orang yang hebat, tapi Yesus justru memilih orang-orang yang sangat sederhana. Di dalam nas kita hari ini, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sesungguhnya kalimat ini kalau mau mengerti lebih jelas, kita harus loncat ke Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang 11 ada latar belakang Yesus memanggil murid-muridnya dengan inisiatif sendiri. Tidak ada murid Yesus yang mereka ambil inisiatif sendiri untuk mengikuti Yesus. Tidak ada. Semua merupakan anugerah Tuhan. Semua yang Allah, semua Yesus mengambil inisiatif untuk memilih saudara dan saya. Bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan berdasarkan kebaikan kita, semata-mata praise God, anugerah Tuhan. Amin, saudara. Memang pada suatu hari Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Kalau sudah lihat Injil Lukas pasal 5 ayat 1 kata, sedang orang banyak mengurumuni, Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Memang Yesus tidak pernah dia ngaku. Pagi-pagi benar dia ambil tempat yang sunyi, memohon, mendoakan persekutuan yang begitu indah bersama dengan Bapa di surga. Habis itu Yesus berkeliling semua kota dan semua desa, bahkan juga mendidik murid-muridnya. Tapi sebelum mendidik murid, Yesus sedang mencari siapa yang bakal menjadi muridku, siapa yang menjadi teman kerjasama, siapa yang akan menjadi penjara manusia. Dalam ayat 2, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dari sedang membasuh jalan. Di tengah-tengah Yesus mengajar, Yesus memikirkan siapa yang bakal saya pilih. Ada sekelompok orang nelayan. Sepanjang malam mereka cari ikan.
namun mereka tidak dapat satu ekor pun. Dengan penuh kelelahan, penuh kesedihan, mereka sedang membersihkan, membasuh jalan. Ternyata di dalam antara ayat 2 dan 3, Yesus tanpa berbicara dengan yang punya perahu, Yesus langsung naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus. Yesus sungguh mengambil inisiatif. Yesus tidak terlalu banyak berbicara dengan Yesus, langsung naik di perahu Simon Petrus. Yesus sudah melihat akan bahkan Simon Petrus akan dipakai oleh tangan Tuhan secara luar biasa. Saudara, seorang nelayan, suatu pekerjaan yang tidak terlalu populer, tidak terlalu dihargai. Seorang yang sangat sederhana. Kita tahu Petrus itu, Simon itu karakternya tidak baik. Simon itu tidak terlalu mempunyai pengalaman pendidikan yang tinggi. Orang hidupnya sehari-hari tergantung dengan dapat ikannya berapa ekor ikan, dapat banyak ekor ikan, dia senang. Hidupnya tergantung dengan ikannya. Begitu banyak miliar manusia yang melewati bumi ini. Dia juga salah satu manusia yang sangat biasa, sangat sederhana. Tapi siap tetangga, nama Simon Petrus berabad demi abad sampai hari ini. Setiap pelosok, setiap pulau, setiap kota kita menemui nama Gereja Petrus. Apalagi kaum Katolik, Santo Peter. Mereka juga memakai di mana-mana Petrus sering muncul sebagai seorang murid yang mengikuti Yesus. Saudara bayangkan nama saudara berabad turun-temurun, anak saudara, cucu saudara, yang seterusnya generasi berikut, nama bapak ibu yang tercantum di Alkitab, tercantum di satu buku sejarah. Siapa yang sangka Petrus? Inilah yang anugerah. Di tengah-tengah kecapean, Petrus sendiri sudah sadar ketidakmampuannya. Dia nggak bisa bikin apa-apa, sudah capek, sambil penuh dengan kekhawatiran. Di rumah, keluarga sedang menantikan ikannya supaya mereka mau makan dengan ikan itu, tapi nothing dia dapat. Di tengah-tengah kesepian, Yesus menampakkan diri. Mungkin saudara masing-masing punya pengalaman cara menemui Yesus Kristus. Mungkin sebagian saudara yang mungkin kelahirannya dari orang tuanya yang sudah orang Kristen, terutama orang Batak, itu yang merupakan satu jasa atau pengorbanan seorang misi Nomensen di Sumatera Utara. Dari orang Batak kebanyakan orang Kristen, mayoritas Kristen. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini lihat bahwa di tengah-tengah kecapean, di tengah-tengah kelelahan, Yesus memberi satu perintah yang sangat aneh. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tidak masuk akal bagi Simon Petrus, seorang ahli, seorang nelayan yang puluhan tahun dia tidur bangun tidur, dia hanya main dengan laut sama ikan. Pagi hari jarang ada ikan, apalagi kebenaran tidak ada. No way. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, banyak manusia-manusia yang terlantar, yang suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Mereka tidak bisa mengerti apa Yesus itu
itu siapa itu? Masa dia lahir dengan tanpa suaminya? Apa dia dilahirkan dengan pertolongan Roh Kudus? Apa yang dia sempat disalibkan untuk apa disalibkan? Bangkit pula dari antara orang mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan dia memberi satu kemenangan. Dengan akar manusia sulit mengerti dan sulit percaya. Barangkali bagi Simon juga sama. Tidak masuk akal. Memang tiada mustahil bagi Tuhan. Semua dia bisa lakukan. Satu keindahan yang dimiliki oleh hati kecilnya Simon adalah ketaatan. Itu kunci daripada segala kehidupan Simon terjadi perubahan. Simon bisa milih. Siapa bapak? Bapak kan guru, mengajar cukuplah. Bapak kan bukan tidak mempunyai pengalaman hidup dengan sebagai seorang nelayan. Saya bisa pinjamin perahu saya, jangan mengganggu pekerjaan saya. Bisa juga demikian. Secara halus orang Jawa, ya nggak apa-apalah. Kami nanti dapat ikan lagi Pak. Kami hanya mendengar ajaran Bapak. Itu juga bisa. Kalau dia melewati kesempatan itu, gak ada nama Simon Petrus di dalam Alkitab ini. Dia cuma datang, dia kembali. Saudara, begitu banyak manusia yang masih mengalami kebingungan seperti Simon. Gak ada kehilangan pekerjaan gara-gara COVID-19 begitu kepanjangan. Kehilangan pekerjaan, bisnisnya sudah hancur, lelah seperti Petrus. Begitu banyak orang yang sedang kehilangan pegangan. Where are you going now? Hidup Anda. Kemana hidup Anda? I don't know. Saya tidak tahu. Stres, frustrasi. Seperti kondisi Simon. Begitu banyak orang yang sedang mengalami keputusasaan. Sebenarnya krisis pandemi ini merupakan satu kesempatan bagi Tuhan untuk mendalam manusia. Amin saudara. Ya, saya lihat saudara-saudara hampir 2 tahun gak ada acara. Malam ini sepertinya saudara yang memberikan pasrah dalam perayaan Natal dengan pakaiannya, dandannya, penampilannya luar biasa. Tapi saudara di dalam ayat ini, ketika Petrus mengalami keterbatasan kemampuan dia sebagai nelayan, tapi dia mungkin ada satu, mungkin anugerah Tuhan juga ya. Dia mau taat kepada Tuhan. Tidak masuk akal, tapi di dalam ayat yang berikutkan, ayat 5, Simon menjawab. Kalau saudara ada Alkitab, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan surga. Ini luar biasa. Walaupun tidak masuk akal, saya tidak bisa mengerti mengapa Yesus lahir tanpa Bapaknya. Saya tidak bisa mengerti bagaimana Yesus disalibkan, untuk apa dia disalibkan. Mana mungkin dia lahir dalam 3 hari, dikubur, dibangkitkan. Mereka yang begitu banyak merasa tidak masuk akal kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tapi saat-saat yang mereka mengalami krisis seperti Petrus, Simon, kalau Tuhan menaruh belas kasihan hati mereka, mereka juga bisa ikut seperti Simon. Amin saudara. Keterbatasan kemampuan saya nggak bisa, saya sudah kehilangan pegangan. Karena Engkau menyuruh, aku akan mencoba.
Karena Engkau Yesus menyuruh aku coba mengikuti Engkau Yesus sebagai juru selamat aku. Amin, saudara. Itulah tugas sebagai penjala manusia. Tapi saudara, ada yang satu persyaratan yang lagi. Sebelum kita dipilih sebagai penjala manusia, ada satu proses yang kita lihat. Memang ayat 5, ayat 6 katakan, setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Ternyata terjadi satu mujizat. Saudara, Yesus sebagai anak sejati, Yesus bisa bikin mujizat. Yesus bisa berbuat suatu perkara yang sungguh di luar dugaan kita. Sesungguhnya Simon tidak terlalu mengharapkan, karena seorang guru menyuruh dia mau coba. Saat itu dia belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Tapi ketika dia melihat satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dia mengenal dirinya. Dan dia juga mau mengenal siapa Yesus Kristus. Apa yang Simon lakukan? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Terlalu banyak ikannya sehingga ikannya dibabi. Itu satu blessing yang luar biasa. Saya katakan itu blessing jasmani. Tapi blessing jasmani itu dibandingkan dengan blessing luar itu gak ada artinya. Ayat berikutnya, apa yang terjadi pengalaman di dalam Simon. Kita coba baca ayat 7, ayat 8. Kita baca sama-sama. Ini merupakan ayat yang amat penting bagi saudara dan saya. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, kalimat ini, pengakuan Simon itu bukan karena dia. Ini merupakan pertolongan dari Kristus. Sesungguhnya dia bisa menikmati berkat kebunuhan ikan itu. Tapi ketika dia melihat apa yang dilakukan Yesus, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan, sekaligus mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Dia berkata, jauhkanlah dari orang berdosa ini. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Memang semua manusia jatuh di dalam dosa, termasuk Simon. Tapi tadinya dia tidak sadar dia orang berdosa. Begitu banyak manusia dewasa ini. Mereka tidak merasa orang berdosa. Mereka tidak perlu juru selamat. Tapi ketika didekati oleh Yesus Kristus dengan penuh anugerahnya, terbukalah mata rohani Simon Petrus. Terbukalah mata rohani Simon Petrus. Dia melihat dirinya betapa jahatnya seorang manusia yang penuh dosa. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang Kristen tanpa proses pertobatan yang sungguh-sungguh. Mereka senang nyanyi, memuji, ikut ibadah, tapi dia masih memiliki banyak tabiat-tabiat atau kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Katanya itu budaya suku kami, Pak. Katanya berbagai alasan, tapi dia tidak mau terlepas daripada segala dosanya. Yesus tidak akan memanggil Simon apabila Simon tidak mengakui segala dosanya. Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Aku ini orang berdosa. Barang siapa mengakui
dosanya. Yesus yang baik siap mengampuni. Amin, saudara. Ini kesempatan kita bukan hanya merayakan, tapi melihat diri kita masing-masing. Betapa besarnya kasih setia Tuhan, betapa jahatnya pribadi, keakuan, ambisi, cara hidup, pola hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita diperbarui oleh darah Yesus yang kudus, kita tak bisa penjala manusia. Paulus sebelum dipilih dan diangkat oleh Yesus sebagai murid Yesus, dia harus melewati proses. Enggak Pak, orang tua saya, oma opa saya semua orang Kristen. Ya, tapi siapa Anda sesungguhnya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh diperbarui oleh darah Yesus Kristus, kekudusan yang berasal Tuhan menguasai hati saudara, Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara, kita tak bisa diperjala manusia. Begitu banyak manusia anggap gereja itu suatu tempat penghiburan, mencari kedamaian, mencari teman, mencari komunitas, senang, nyanyi bersama-sama. Ya, khotbahnya juga lumayan mendapat penghiburan. Tapi manusia lamanya masih kuat. Ambisi, keinginan kedagingannya masih begitu nampak. Keangkuhannya, kesombongannya, keegoisnya masih mendominasi dalam tingkah laku hidupnya. Kita semua mau dipilih sebagai penjala manusia. Amin, saudara. Kalau sungguh kita mau dipilih oleh Tuhan, harus terjadi pembaruan terhadap diri kita sendiri bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Rekonsiliasi. Bukan hanya sekali kita percaya, selama-lamanya kita hidup bebas dari dosa. Tidak bisa. Kita selidiki hati kita. Apa saya layak dipakai oleh Tuhan sebagai penjala manusia? Dunia tidak mau mendengar hanya firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara, tapi dunia ingin melihat Injil melalui hidup Anda sendiri. Paulus katakan hidup kita, anak Tuhan, sebagai suratan yang terbuka. Justru saat ini kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Justru Petrus, Simon, salah satu puncak daripada kehidupan dia adalah bukan masa-masa yang dia sebagai kepala kelompok murid kita. Perubahan yang, transformasi yang terbesar di dalam hidup Paulus adalah pertobatan secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan jauhkanlah. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, akhirnya Simon dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan Simon, memang dia sebagai manusia biasa, dia juga pernah mengalami banyak kesalahan. Begitu membanggakan diri sebagai wakil daripada kelompok murid Yesus. Berani-berani dia memunculkan keakuannya. Ketika Yesus membasuh kaki dia, dia merasa gak izinkan Tuhan. Aku ini sudah orang besar, masa dibasuh? Yesus katakan, kalau Anda tidak dibasuh oleh aku, gak ada hubungan. Di situ harus sadar, bukan hanya kakinya dan seluruh tubuhnya. Pernah dia juga jatuh di dalam kesalahan yang besar.
Aku tidak menyangka, semua orang menyangka Yesus. Aku kan tidak. Tapi Yesus menyatakan, kamu akan menyangka 3 kalinya sebelum ayam dipokok. Memang Petrus dia pernah jatuh. Tapi saudara ingat, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 seterusnya, setelah dia bertobat, dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sekali khotbah berapa orang? 3.000 orang yang bertobat. Riwayat kehidupan Simon Petrus, orang yang sederhana, orang yang jatuh bangun, ujung-ujungnya dia sungguh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sebagai penjala manusia. Saudara-saudara, aku kasih dalam Tuhan, zaman ini pun Tuhan mencari penjala-penjala manusia. Yesus juga sering katakan, tua yang banyak, tetapi pekerja yang sedikit. Penjala manusia termasuk pekerja. Memang saudara, seorang nelayan menangkap ikan, mereka harus memperhatikan di mana ada yang ikannya yang hidup. Dia harus belajar. Dia matanya selalu tertuju kepada ikan-ikan yang dia targetkan. Samanya seorang penjala manusia selalu perhatiannya kepada jiwa-jiwa yang terlantar. Mengapa Yesus berkata, tua yang banyak, pekerja yang sedikit? Tua yang banyak, ikan-ikan yang perlu ditangkap banyak sekali, tapi nelayan-nelayan manusia yang memiliki hati Yesus terlalu sedikit. Banyak orang berkeliling kepada Yesus. Saya sering memberi ilustrasi. Memang di antara namanya orang Kristen ada 4 kelompok pekerja atau penjala manusia. Tipe yang pertama itu memang, mudah-mudahan di sini gak ada, jauhkan daripada tipe itu. Namanya tipe Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipilih sebagai penjala manusia juga. Yudas Iskariot di antara 12 murid, kelihatannya dia yang paling pintar dan paling dipercaya oleh teman-temannya. Akhirnya dia terpilih sebagai apa? Bendahara. Setiap kelompok komunitas, orang yang paling dipercaya oleh teman-teman, dia baru terpilih apa? Bendahara. Enggak sembarang orang yang kasih jabatan bendahara itu bangkrut, habisin. Tapi ujung-ujungnya di dalam hati kecil Yudas Iskariot, prioritas hidupnya selalu berubah. God center. Dia sebagai penjala ikan atau penjala manusia. Dia antara mamon, uang sama Tuhan. Dia begitu bersilih berganti pikirannya. Kadang-kadang dia mamon oriented, kadang-kadang dia Tuhan oriented. Makanya Yesus katakan kita nggak bisa menyembah 2 Tuhan, antara Tuhan sama mamon. Mamon itu uang. Uang itu punya power sendiri, apalagi zaman ini. Banyak manusia yang berpikir dan meyakini bahwa power of money, uang bisa membuat segala-galanya dia dapat beli. Jabatannya bisa beli, manusia pun bisa beli. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Yudas Iskariot dia punya, dia pakai baju Yesus yang tampilannya luar biasa, jabatannya bendahara Yesus. Tapi hati kecilnya, dia masih belum jadi penjala manusia. Prioritasnya kepadamu,
jiwa-jiwa yang terhilang, tapi dia masih dipengaruhi oleh keinginan dengan Babel. Satu saat mengalami krisis, dia harus memilih salah satu Tuhan atau uang. Akhirnya dia memilih uang. Saudara, istilah yang sederhana, dia menjual Yesus untuk mendapat keuntungan. Saya kira di jemaat GPDI Gratia tidak ada yang perlu. Amin, saudara. Amin. Amin. Kelihatannya zaman ini, akhir-akhir zaman ini sedikit banyak juga mereka ikut Yesus, mereka melayani Yesus sebagai sarana untuk menjadi sesuatu keinginan, ambisi. Ini membuat satu kekacauan untuk pelayanan, untuk memberitakan Injil, sampai lahir istilah pelayanan komunitas. Tapi ada yang bekerja, yang kelompok kedua adalah, saya lepas saja. Kelompok kedua adalah pekerja bersifat penonton, pekerja nelayan atau yang penjara manusia yang tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban. Hanya yang jalan adalah bunuh doang, pintar omong, bicaranya banyak, semua bicaranya benar, tapi dia tidak membuktikan hidup. Menghafal ayat-ayat Alkitab banyak sekali. Dia bisa setiap hari belajar PA, tapi hidupnya tidak dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan. Murid-murid atau yang orang-orang yang berkelompok ketika Yesus masuk di Yerusalem, di Golgota, Hosanna, Hosanna, barusan mereka Hosanna, Hosanna. Tidak lama lagi siapa yang disalibkan? Yesus harus disalibkan. Mereka mengikuti situasi kondisi. Itu mana yang saya lebih beruntung. Tidak dibentuk oleh firman kebenaran, tapi dia dibentuk oleh situasi kondisi. Karena perjalanan kehidupan seorang penjalan manusia gak bisa tergantung dengan situasi kondisi. Kita harus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Perjalanan kehidupan Yesus, walaupun dia adalah Allah sejati, dia harus siap bayar harga. Bukan bayar harga dengan uang, bukan bayar harga dengan waktunya, tapi dia harus siap bayar harga dengan nyawanya sendiri. Sejauh mana saudara siap bayar harga untuk misi yang Tuhan embankan kepada kita sebagai penjala manusia? Betapa jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pengorbanan saudara, keringat saudara, selama saudara hidup Tuhan Yesus Kristus. Terlalu banyak suara di sekitar gereja, terlalu banyak dengan volusi-volusi umat Kristiani yang hanya berjalan dengan mulut. Saya sering dengar komentar dari kelompok seberang, ya memang orang Kristen pada umumnya pintar omong, tapi tidak membuktikan dengan hidup. Itu kritikan dari orang-orang seberang kita. Bagaimana kita jadi penjala manusia tanpa bayar harga? Anda sendiri pun bayar harga dengan anak tunggalnya. Sejauh mana saudara siap bayar harga untuk melakukan misi kita penjala manusia? Saya sebagai seorang misionaris berasal dari Korea. Dulu saya punya visi
mau jadi seorang engineer arsitek terbuka di dunia. Tapi saya ditangkap oleh Tuhan seperti Simon. Tuhan memberi misi kepada saya. Hei anakku, aku mau jadikan engkau engineer arsitek jiwa. Ya, sama dalam manusia ini engineer arsitek jiwa. Tuhan, aku ini nggak layak sebagai engineer arsitek jiwa. Aku nggak bisa omong kebenaran. Ya suruh matematika saya bisa, tapi suruh omong, Tuhan pilih orang-orang sarjana hukum, bukan engineer. Tapi saudara, ketika saya dipilih, dibina, diutus, hidup saya lebih banyak saya habisin waktu di Indonesia. Tuhan diutus saya di tengah-tengah saudara. Baru-baru ini saya keliling berbagai daerah Papua, Jayapura, Manokwari, Sorong, sekitarnya, pedalaman, di Sumatera Utara, Batam, keliling-keliling. Semua orang bilang pendeta Kim gila itu di tengah-tengah COVID. Dia umurnya masih tak terlalu muda, tapi kok dia keliling-keliling terus di daerah-daerah hampir nggak pakai masker, makan bersama-sama, hari bersama-sama, bayar harga. Saya ketemu banyak bekas murid saya 30 tahun yang lalu, mereka yang sudah jadi pemimpin-pemimpin gereja, sepertinya rektor sekolah, dan sampai ada yang dewan bupati. Saya kumpulin semua. Kalian 30 tahun yang lalu di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kecapean, dari Jogja sampai Gunung Kidul, dapat sepeda Raja Syukur 2 jam 3 jam berjalan dengan sepeda, dibonceng lagi. Asrama yang begitu padat, satu kamar kecil tanpa kipas angin, 6 orang yang tidur bersama-sama. Saat itu kalian masih bersukacita dan bersemangat. Di mana semangat kalian sekarang? Bayar harga saat ini apa? Pikirannya untuk anak, masa depan anak, pikirannya tanah, pikirannya rumah, pikirannya mobil. Nggak ada bedanya orang-orang dunia. Bayar harga, pengorbanan demi Tuhan, pengorbanan demi gereja yang mulia, merupakan kualitas iman kita. Kualitas iman kita tidak tergantung dengan seberapa lama Anda percaya Tuhan, seberapa Anda yang dapat jabatan majelis atau ketua panitia, sorry, sama sekali tidak ada arti. Seberapa besar kerelaan pengorbanan demi Tuhan. Amin saudara. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya pengorbanan seorang penjara manusia yang tidak sia-sia. Berbagai firman yang sudah berjanji kepada kita. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberi segala kebutuhan kita. Amin. Satu perjanjian antara Tuhan dengan kita. Tugas kita adalah memberi prioritas kita kepada Tuhan. Tapi tugas Tuhan kita adalah memenuhi kebutuhan kita. Salah satu contoh sederhana aja. Anak saya yang bungsu, yang lahir di Malang, RKC. Kami tidak siap sungguh-sungguh, tapi dia lahir. Saat itu pelayanan kami begitu berat. Saya kasih nama Ayub. Saudara jangan sembarangan kasih nama anak Ayub. Dia memang mengalami banyak penderitaan. Sampai-sampai dia di Jogja dipulangkan dari 10
Guru pikir Ayub itu dia masalah telinga. Dia mengajarkan kelasnya. Guru bilang Ayub itu mungkin ada masalah telinga. Istri saya sama saya belum pernah ranking nomor 2. Dua-duanya selalu nomor 1. Tapi istri saya kena shock. Kenapa anak saya begini? Kami hitung-hitung dia dalam 1-2 tahun dia pindah sekolah di sini, bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, semuanya nggak bisa gaduh-gaduh. Dia nggak mengerti apa yang guru katakan, dia kacau ini kelasnya. Bukan masalah telinga. Ibu Ki merasa apa? Cukup. Kita kembali aja ke Indonesia, ke Korea. Kasihan anak saya ini satu jadi korban. Singkat kata saudara, Ayub itu dibesarkan. Dia masuk sekolah universitas yang terkemuka di bumi, Yale University. Sekarang dia salah seorang yang terkemuka di dunia bidang private equity. Baru-baru ini dia diundang sebagai main speaker di Berlin. Ribuan tokoh-tokoh ekonomi di seluruh dunia hadir, dia yang memberi satu ceramah. Dia masih single, masih muda, tapi Tuhan memakai anak dari penjara manusia. Mari kita bertepuk tangan. Sebenarnya itu bukan mujizat, itu bisa terjadi di antara hidup Anda. Jangan kita masih diikat dengan pendidikan anak, jangan kita diikat dengan kesehatan. Semua diikat-ikat sehingga prioritas kepada Tuhan. Mencari kerajaan Allah, mencari jiwa yang dicari oleh Tuhan. Selalu di nomor 2, naikkan aja, next time aja. Saudara-saudara, aku kasih dalam Tuhan. Saya nggak bisa terlalu panjang firman Tuhan. Kita ingat seorang Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Banyak orang Kristen semua penonton, tapi ada sebagian besar mereka sebagai pekerja, penjala manusia dengan upah. Mereka menantikan upah, mereka menantikan keselamatan, mereka menantikan berkah yang dijanjikan oleh Tuhan. Prioritasnya bukan jiwa-jiwa yang dinantikan. Terlalu banyak orang Kristen kena cobaan gara-gara dia tidak diakui oleh jemaat lain. Menantikan sesuatu dengan dia inginkan, itu namanya pekerja upahan. Tapi zaman ini, malam hari ini, Tuhan mencari pekerja-pekerja yang sedikit. Tuhan yang mencari pekerja adalah kategori pejuang-pejuang. Amin, saudara. Pejuang hidup adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Stefanus, seorang diakon, dia termasuk kelompok pejuang. Bukannya cerah seperti Yesus Kristus ketika Yesus disalibkan. Filipus sebagai seorang pejuang, Paulus, Barnabas seorang pejuang. Mereka adalah penjala manusia, benar-benar mengabdikan diri. Hidup adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Zaman ini Tuhan tidak perlu banyak pengikut-pengikutnya, tapi Tuhan mencari pejuang-pejuang siap bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Malam hari ini, sebelum kita memasuki tahun baru, mengingat amanat Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus,
kita sebagai saksi-saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Gak bisa mementingkan suku saya sendiri, gak bisa mementingkan dengan kelompok saya sendiri. Jangan. Seperti malam hari ini benar-benar berwarna-warni, berbagai usia, berbagai latar belakang, tapi keindahannya. Kalau semua satu jenis itu namanya hutan, ngeri. Tapi berwarna-warni itu tanaman yang berindah. Amin, saudara. Tapi lebih daripada itu, bagaimana persiapan hati kita sebagai nelayan, sebagai penjara manusia yang sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh dipulihkan oleh darah Yesus, seperti Simon. Bahkan sejauh mana kita bayar harga sebagai pejuang-pejuang. Saya sangat yakin Gembala saudara Bapak Pendeta Bagio di tengah-tengah kelemahan fisik benar-benar sebagai gembala siang kaya hati. Ibu Jim yang saya sangat sayangi dia selalu memberi sukacita saya. Dipanggil oleh Tuhan bersama dengan Tuhan. Jadi payah mereka tidak sia-sia. Ini adalah hasil pelayanan Pak Bagio. Amin, saudara. Jangan Anda jadi penuntu mengikuti keteladanan para hamba yang setia. Amin. Kita jadi pejuang, gak mau jadi penonton, gak mau jadi pekerja perubahan. Lebih-lebih jauhkan dari Yudas Iskariot, mencari keuntungan melalui Kristus. Sesungguhnya dia belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Dunia masih sedang mengalami kebingungan. Indonesia bagi Kristus, dunia bagi Kristus. Siapa yang utus sebagai penjala manusia? Anda bisa jawab. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah sebagai penjala manusia. Amin. Mari kita tutup gembala, tutup